Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman sejawat peserta workshop PIB Perfitri yang telah hadir pada pagi hari ini. Saya akan melanjutkan diskusi kita pada kesempatan kali ini, terutama tentang preservasi fungsi reproduksi pada kasus-kasus kelainan ginekologi jinak. Pada sesi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa preservasi fungsi reproduksi merupakan bagian dari ilmu atau cabang ilmu kedokteran reproduksi yang memungkinkan seorang perempuan usia reproduksi yang terancam untuk kehilangan fungsi reproduksinya masih bisa memiliki keturunan dengan memanfaatkan gamet yang dimiliki, yaitu sel telur, sedangkan kalau laki-laki adalah sperma, serta jaringan ya jaringan reproduksi, apakah itu testis, apakah itu ovarium. Sehingga dengan preservasi fungsi reproduksi, seorang perempuan masih memiliki kesempatan untuk hamil dengan materi genetiknya sendiri. Kapan preservasi fungsi reproduksi itu perlu dilakukan? Tentunya tadi sudah banyak dijelaskan, tetapi ingin saya tekankan kembali bahwa preservasi fertilitas atau preservasi fungsi reproduksi dilakukan pada individu yang memiliki risiko untuk kehilangan kemampuannya dalam bereproduksi memanfaatkan materi genetik yang berasal dari gametnya sendiri. Hal ini mungkin terjadi pada individu yang mengalami percepatan umur biologis atau penuaan umur biologis yang seringkali umur biologis mendahului umur kronologis. Dan itu antara lain bisa disebabkan oleh penyakit-penyakit reproduksi yang jinak seperti endometriosis maupun penyakit-penyakit lain ataupun tindakan-tindakan operasi yang kita lakukan pada penyakit reproduksi. Bagan ini menunjukkan bagaimana kita dapat melakukan penawaran upaya-upaya preservasi fungsi reproduksi pada pasien-pasien kita. Tentu tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Sarah ya bahwa preservasi fungsi reproduksi dapat dilakukan terhadap jaringan maupun dapat dilakukan terhadap gamet, apakah itu sel telur, apakah sperma, ataupun terhadap embrio, dan nantinya untuk mengembalikan fungsi reproduksi dapat dilakukan transplantasi ataupun pengembangan folikel di luar tubuh, atau yang ke depan masih akan dikembangkan yaitu tentang artificial ovary, dan selanjutnya perempuan tersebut dapat hamil, apakah hamil alami, apakah bayi tabung, ya ataupun nanti dilakukan surrogasi. Khusus pada kelainan ginekologi jinak dituliskan bahwa preservasi fungsi reproduksi memiliki tempat ya pada kondisi-kondisi kelainan ginekologi jinak termasuk premature ovarian failure yang berujung kepada infertilitas. Gambar ini menunjukkan bahwa indikasi-indikasi preservasi fungsi reproduksi dapat dilakukan pada penyakit-penyakit ovarium, ya terutama penyakit tumor ovarium jinak yang bilateral maupun endometriosis, torsion ovary, atau borderline tumor ovarium. Yang kedua adalah perempuan yang memiliki cadangan ovarium yang sangat rendah, low ovarian reserve, ya, ataupun perempuan yang memiliki risiko untuk mengalami premature ovarian failure. Contohnya secara genetik, perempuan penderita Turner syndrome, atau perempuan yang mengalami mutasi gen BRCA, ataupun adanya riwayat keluarga atau genetik yang diturunkan sehingga perempuan tersebut tidak banyak memiliki cadangan ovarium. Yang ketiga adalah endometriosis dan adenomyosis, kemudian other benign gynecological condition, dan pembedahan ya operasi pada tuba yang juga bisa menurunkan cadangan ovarium.
Ini saya kira beberapa penyakit ginekologi jinak yang dapat ditawarkan untuk dilakukan preservasi fungsi reproduksi. Gambar ini menunjukkan bagaimana kita melakukan preservasi fungsi reproduksi pada penyakit ginekologi jinak, kemudian memanfaatkannya bisa dalam short term, waktu yang pendek, ataupun memanfaatkannya dalam waktu yang panjang. Sebagai contoh, ya bila kita melakukan preservasi fungsi reproduksi setelah melalui konseling, ya kemudian diputuskan apakah akan melakukan egg freezing atau embryo freezing, dan kemudian kalau dia pada short term, maka langsung setelah lakukan egg freezing ataupun embryo freezing, segera dilakukan embryo transfer setelah benign gynecological condition-nya diobati sampai selesai. Dalam jangka panjang bisa saja dilakukan egg freezing, ya kemudian pasien setelah penyakit ginekologi jinaknya sembuh bisa saja dia mendapatkan natural pregnancy atau kehamilan alami, ya yang memungkinkan bagi penyakit-penyakit ginekologi tertentu seperti endometriosis ataupun penyakit lainnya, ya kista yang lain, torsion ovary, atau nantinya kalau tidak juga kunjung hamil ketika usianya bertambah tua, maka IVF menjadi salah satu pilihan memanfaatkan sel telur yang dibekukan pada pasien-pasien yang mengalami penyakit ginekologi jinak. Satu statement menarik ya dikeluarkan oleh perkumpulan fertilitas dan sterilitas serta kedokteran reproduksi dari Italia, bahwa female fertility observation for family planning, bahwa memang bisa ditujukan untuk merencanakan sebuah keluarga. Bahwa preservasi fungsi reproduksi bukan saja ditujukan kepada young cancer survivor, tetapi memang disengaja agar perempuan ini memiliki peluang untuk membentuk sebuah keluarga yang lengkap dengan anaknya. Inilah banyak faktor yang mungkin akan mengganggu atau menurunkan cadangan ovarium seorang perempuan. Bisa karena faktor genetik, ya bisa karena ada predisposisi seperti tadi mutasi gen BRCA, bisa karena endometriosis, penyakit autoimun, pembedahan, hati-hati pada pembedahan kista endometriosis apalagi kistanya bilateral, polutan termasuk zat-zat endocrine disruptors dari lingkungan, kebiasaan merokok, dan tentunya ini adalah gonadotoxic terapi yang biasa dilakukan pada pasien-pasien penderita kanker. Endometriosis dan dermoid ya seperti kita ketahui juga memiliki resiko ya untuk bisa menurunkan cadangan ovarium, terutama yang jelas adalah endometriosis. Kita melihat gambar ini studi yang dilakukan oleh Kobo, anak Kobo maupun Doyle pada tahun 2015 dan terakhir anak Kobo 2021 menunjukkan sebenarnya berapa jumlah sel telur yang dibutuhkan ya dibekukan untuk disimpan bagi seorang perempuan agar bisa hamil dalam 1 tahun ke depan dengan probabilitas atau kemungkinan persentase yang sama. Ketika usianya di bawah 35 tahun hanya butuh sekitar 12-13 sel telur yang dibukukan. Tetapi bila usianya di atas 35 tahun dan di bawah 40 tahun antara 35-39, maka perempuan itu membutuhkan paling tidak 15-20 sel telur untuk dibukukan agar perempuan tersebut memiliki chance atau probability untuk hamil dalam 1 tahun ke depan dengan persentase yang sama pada saat dia membekukan sel telur. Tetapi kita bisa lihat ketika usianya bertambah, kemungkinan kehamilannya akan turun ketika di bawah 35 tahun sebesar 63%, maka di atas 35 tahun kemungkinan itu turun tinggal menjadi 52%. Dan pada saat akan melakukan preservasi fungsi reproduksi, maka konseling menjadi satu kata kunci yang penting. Kita lihat ini fertility preservation counseling, every chronic condition ya yang harus didiskusikan, kapan harus dirujuk kepada expert, fertility expert, kemudian endometriosis ya harusnya didiskusikan tentang kemungkinan adanya penurunan cadangan ovarium ketika opsi pembedahan menjadi pilihan.
Kemudian juga sebaiknya dilakukan di bawah 35 tahun. Dan untuk kasus-kasus penyakit autoimun hati-hati, terutama bila ada penggunaan obat-obatan yang bersifat gonadotoksik. Ya, kemudian resiko obstetri juga harus dilakukan, harus disampaikan ya ketika kita menawarkan preservasi fungsi reproduksi, genetic disorders ya terutama pasien-pasien penderita premature ovarian failure ya apakah itu karena Turner syndrome ataupun karena hal yang lainnya, kemungkinan untuk dilakukan PGTM ya pada saat pasien akan hamil untuk menghindari kemungkinan transmisi vertikal. Kemudian ya idiopatik ya premature ovarian failure yang saat ini cukup banyak baik karena faktor infeksi, baik karena faktor juga lingkungan. Ya. Kemudian bagaimana rekomendasi klinik ya pada perempuan yang ingin menjalani preservasi fungsi reproduksi. Ya, saya kira ini sangat penting bahwa harus dilakukan fertility counseling, long term model care ya untuk family planning perspektif ya karena berapa lama sel telurnya akan disimpan, kemudian kapan rencana akan memiliki keturunan dan seterusnya. Itu sangat penting dan juga prediktor dari keberhasilan harus dicek usia pasien, cadangan ovarium pasien yang bisa diukur dengan AMH atau follicle antral basal, ya kemudian faktor-faktor risiko yang lainnya ini harus dijelaskan kepada pasien. Kemudian kapan sebenarnya potensi fertilitas itu turun sehingga kapan harus dilakukan preservasi fungsi reproduksi atau dilakukan pembedahan. Golden standarnya baku emas adalah egg freezing ya dengan vitrifikasi. Kemudian ovarian tissue cryopreservation mungkin punya role yang besar pada prepubertal dan pada perempuan yang masih muda ya dengan kemungkinan menderita premature ovarian failure walaupun pada penderita endometriosis ini sangat sulit untuk dilakukan ya. Kemudian the chance of live birth ya secara umum memang lebih rendah dibandingkan perempuan yang normal tentunya tetapi ada peluang untuk itu dan di bawah 35 tahun 12 sampai 13 oocyte dengan persentase 63%, di atas 35 tahun tadi sesuai dengan gambar ya dibutuhkan 15-20 oocyte dengan 52% keberhasilan. Beberapa poin yang sering tidak lain antara dokter dan pasien ya kita lihat bahwa pasien kadang-kadang sangat menginginkan elective freezing sebagai backup plan. Sementara dokter tentu klinisi sangat berhati-hati ya untuk melakukan social egg freezing atau elective egg freezing. Pemeriksaan cadangan ovarium sebuah keharusan, kadang pasien merasa ini sesuatu yang membuang biaya dan membuang waktu ya. Kemudian social attitude ini sangat penting ya, social egg freezing ya sekarang begitu dahsyat di sosial media. Tentu kita sebagai klinisi, sebagai tenaga medis, tenaga kesehatan memperhitungkan juga faktor-faktor etik, faktor-faktor confidentiality, privacy dan sebagainya. Dan community ya ini kadang-kadang peer support ya keluarga suami atau calon suami itu harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Bagaimana Vigo statement tentang preservasi fungsi reproduksi? Kita bisa lihat bahwa Vigo statement menempatkan benign gynecology pathology sebagai salah satu window untuk melakukan fertility observation. Di state bahwa surgery ya preserve the most fertility is recommended. Jadi hati-hati kalau kita ingin melakukan pembedahan, lakukanlah pembedahan yang preserve the fertility. Karena impact ovarian surgery terhadap ovarian reserve dan function itu sangat besar karena bisa merusak ya jaringan atau ovarium yang sehat. Satu studi tentang Turner syndrome ya review yang dilakukan oleh Van der Kulen dan kawan-kawan ya menegaskan bahwa Turner syndrome ada yang kelainan kromosom seksnya parsial, ada yang komplit. Dan kelainan kromosom yang parsial inilah yang memiliki kesempatan untuk bisa disimpan sel telurnya ataupun ovarian tisunya sehingga pasien Turner memiliki peluang untuk hamil di masa datang. Ini sangat penting bagaimana kita menentukan apakah pasien Turner ini Turner yang mozaik atau Turner yang klasik. Ya, itu sangat penting dan juga dilihat bagaimana cadangan ovariumnya.
Ini adalah pasien yang klasik, Q1-3%, yang mozaik 15-48%. Fertility preservation dapat dilakukan mulai dari ovarian tissue cryopreservation maupun egg freezing. Dan kita lihat ya ini sangat penting, AMH above detection limit ya. Kalau dia di atas limit tentu success rate-nya cukup besar. Yang mozaik apalagi ya cukup besar dengan egg freezing dibandingkan oocyte dibandingkan ovarian tissue cryopreservation. Tetapi ada risiko untuk miscarriage ya, sebesar 23-67%. Ya ini risiko-risiko kondisi existing condition pada pasien-pasien Turner. Tentu kita lihat ya ada alternatif ya untuk hamil maupun untuk adopsi atau memang remain childless ya. Gambar ini menunjukkan bagaimana akselerasi rekrutmen folikel primordial itu terjadi sebelum usia 15 tahun ya. Kita bisa lihat ini adalah survival maksimum, ini rekrutmen maksimum. Oleh karena itu maksimum fertility seorang perempuan pada usia 15 tahun. Kalau bisa kita melakukan deteksi jumlah cadangan ovarium sebelum 15 tahun, even pada Turner syndrome, disitulah window bagi kita untuk bisa menyelamatkan pasien Turner dengan menyimpan sel telur atau menyimpan ovarian tissue melalui ovarian tissue cryopreservation. Ini adalah practical guidelines. Yang nomor 1 adalah fertility counseling, sangat penting, multidisciplinary team. Ada pediatrician, dokter anak, ada gynecologist, ada kardiologis, ada psikologis yang aktif melakukan psychosocial support ya. Ini harus dilakukan sejak awal sebelum ditawarkan penilaian fertility potential, kemudian dilakukan pemeriksaan karyotype ya, dilihat kemudian dinilai bagaimana kadar MH-nya annually setiap tahun untuk melihat kemungkinan keberhasilan penyimpanan sel telur. Dan ini kita bisa lihat natural conception ya pada pasien-pasien yang mozaik ya, natural conception sangat besar peluangnya 15-48%. Egg freezing dapat dilakukan kalau AMH-nya di atas 1,5 ya, ini tentu berat ya. Demikian pula ovarian tissue cryopreservation ini tentu early detection sangat penting ya, early detection. Jadi discuss the risk of pregnancy juga sangat penting. Dan kita bisa lihat to date non-live birth internal syndrome setelah auto transplantation. Kemudian bagaimana women ovarian function, dan terakhir adalah alternatif ya, adoption, surrogacy, egg donation, embryo donation. Mohon maaf. Measure AMH level annually ya, kecuali pada kasus-kasus POA yang sudah sangat berat ya. Kemudian psychosocial support ya, penting sekali. Ini 16-18 tahun ya, saya kira sangat penting tadi karena titik cutoff point-nya di angka atau di usia 15 tahun. Dan studi di Hovata saya kira udah cukup lama, hampir 15 tahun, lebih dari 15 tahun yang lalu ya, beliau menyampaikan bahwa prognostik dari pasien Turner syndrome untuk disimpan sel telurnya itu sangat mungkin bila FSH dan AMH-nya normal level dan pasiennya haid ya, juga kriotype-nya mozaik. Ini sangat penting ya. Kalau dia pasiennya klasik ya, kemudian tidak mengalami menarche, itu sangat sangat berat ya. Studi yang kita lakukan di Jakarta ya menunjukkan bahwa pasien Turner ya memiliki knowledge juga cukup baik ya, sekitar 70% tentang reproduksi, dan 57% pasien masih ingin hidup normal ya, ini kita lakukan dengan Turner Syndrome Club ya, dan dia juga masih concern terhadap fertility ya. Kita bisa lihat di sini bagaimana mereka sangat concern juga dengan fertilitas ya, walaupun dia ingin juga possible to having children ya. Tidak berbeda bermakna antara grup yang mendapatkan support grup dan yang tidak mendapatkan ya. Ekspektasinya memang fertil setelah 87,5%, willingness to have fertility treatment sekitar 93,5% ya. Jadi kita bisa bayangkan pasien-pasien Turner sebenarnya mereka memiliki keinginan untuk memiliki keturunan ya. Ini studi yang kita lakukan pada 23 pasien Turner, ada sekitar 13 pasien, 3 pasien saja yang mozaik, 9 pasien yang mozaik, 3 yang parsial. Dan kita lihat sebagian besar kadar AMH-nya rendah ya. Dan ini tentu sangat berat ya, yang menarche ya hampir tidak ada ya. Walaupun dia mozaik ya, ini karena kita
mungkin belum melakukan early detection lebih cepat ya. Kita bisa lihat di sini prediction overland reserve ya, kadar AMH ya, dia akan sangat bermakna kalau pasiennya mozaik ya. Mozaik dia lebih tinggi. Yang lain-lain tidak berbeda bermakna, Turner staging maupun Turner rambut pubis ya. Ini pasien Turner yang kita lakukan konseling bersama Dr. Kemal pada tahun 10 tahun yang lalu dan Dr. Mila ya. Berikutnya adalah endometriosis. Ya, endometriosis kita tahu adalah kasus benign yang banyak terjadi ya, pada perempuan usia reproduksi dan memiliki resiko untuk menurunkan cadangan ovarium. Ya, ini indikasi untuk dilakukan preservasi fungsi reproduksi kalau usia pasien 35 tahun, bilateral endometrioma, apalagi ada history of surgery, reduced ovarian reserve, ya ini sangat penting, severe endometriosis, low FE score, ya, endometriosis stage 3 dan 4. Ya. Dan ini kata kunci ya, kunci kriteria kunci ya, untuk melakukan preservasi fungsi reproduksi yang efektif. Ya. Usia sangat krusial, ovarian reserve juga sangat krusial. Kalau bisa AMH di atas 1,5 ya. Kemudian pasien usia dia di bawah 35 dan patient desire. Kalau pasien menginginkan tentu ini menjadi dorongan yang sangat kuat ya. Dan kita lihat ya propose algoritmnya kalau pasien menginginkan kehamilan, kalau desire immediate fertility, natural, saya kira IVF ini sangat penting ya. First line surgery atau emergency IVF ya. Dan kalau kita lihat ini desire fertility ovarian reserve normal, inilah fertility preservation ya, sangat penting. Ini kalau di bawah, mohon maaf, kalau di bawah 35 tahun, ya ini fertility preservation ditawarkan ya. Kalau dia belum ingin memiliki keturunan segera, tapi kalau ingin memiliki keturunan segera ya IVF menjadi pilihan. Di atas 35 tahun ya memang belum terlalu ready ya karena angka keberhasilannya. Dan kalau kita lihat data yang ada, elective egg freezing pada pasien-pasien endometriosis sudah cukup banyak dilakukan. Ya, mulai dari DONI, ini ovarian cortex, kuroda, ya, ovarian cortex, ya, pregnancy, bila baik terjadi pada anak kobo, ini egg freezing, ya, oocyte survival, live birth rate dari vitrifikasi. Kemudian saya kira kita punya satu data Ahmad Kemal, Dr. Kemal, ini ovarian cortex, ya, dibekukan, tetapi memang belum ada data tentang pregnancy ya. Sebagian besar yang lain melakukan egg freezing termasuk Santuli pada kasus-kasus endometriosis. Bagaimana kalau kita membandingkan egg freezing, kemudian embryo freezing dan ovarian tissue cryopreservation ya. Prinsipnya pada saat kita melakukan egg freezing ataupun embryo freezing ya, yang harus sangat berhati-hati adalah tentang poor quality oocyte ya. Tentunya lakukan stimulasi dengan teknik atau protokol yang baik, long protokol bisa memberikan sel telur yang lebih baik karena menekan chronic inflammation, hati-hati risk of infection pada saat kita melakukan pick up. Ovarian tissue cryopreservation ini sangat kontroversial karena sangat sulit bagi kita untuk membandingkan, membedakan mana jaringan ovarium yang sehat, mana jaringan ovarium yang ada kista endometriosisnya, mana jaringan ovarium yang telurnya masih ada. Oleh karena itu masih belum direkomendasikan. Apalagi variabel apalagi yang menentukan pada kasus-kasus endometriosis kita bisa melakukan egg freezing. Ya, kita bisa lihat di sini terutama terkait dengan tipe dan jumlah symptoms-nya ya. Kalau symptoms-nya makin banyak, kita lihat ini number of vitrified oocyte ya. Ini pasien ya, ini keluhannya dispareunia, bowel, letargi, chronic pelvic pain. Semakin banyak keluhannya, maka number of oocyte-nya akan semakin sedikit. Tetapi kalau sedikit keluhannya, maka number of oocyte yang bisa dibekukan itu makin banyak. Ini kita bisa lihat di sini no symptoms dibandingkan dengan 1 sampai 4 symptoms ya, yang no symptoms lebih banyak secara signifikan ya untuk disimpan sel telurnya. Oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk melakukan deteksi dini pada kasus-kasus endometriosis mana yang dapat dilakukan preservasi fungsi reproduksi. Bagaimana dengan ukuran kista dan riwayat tindakan pembedahan? This is the prior OMA surgery. Kita bisa lihat pasien yang mengalami prior OMA surgery, dia memiliki jumlah telur yang lebih sedikit untuk dibekukan dibandingkan pasien yang tidak memiliki riwayat pembedahan.
Begitu pula ini pasien yang operated endometrioma lebih dari 4 cm dan yang tidak dioperasi sama-sama lebih dari 4 cm, kita bisa lihat lagi jumlah sel telurnya lebih banyak yang non operated. Demikian pula dengan dosis gonadotropin yang dibutuhkan. Oleh karena itu tindakan pembedahan harus dilakukan secara selektif atas indikasi yang tepat. Bagaimana pasien-pasien yang tidak dioperasi? Apakah dia endometriumnya lebih kecil dari 4 cm atau lebih besar? Kalau sama-sama tidak dioperasi, tidak ada perbedaan. Ya, baik dalam jumlah sel telur maupun dalam total gonadotropin. Ya, ini yang sangat penting bahwa tindakan pembedahan bisa mengurangi jumlah sel telur yang akan dibekukan. Berapa sebenarnya jumlah sel telur yang diperlukan? Kita bisa lihat di sini bila dihubungkan dengan kumulatif live birth. Ya, ini adalah bila pasiennya di bawah 35 tahun, ya tentu pada jumlah sel telurnya 5, ya, dia akan memiliki kumulatif live birth yang lebih tinggi dibandingkan pasien yang di atas 35 tahun, ya. Kemudian ini kalau di bawah, kalau dapat 20 telur 90,8%, ya. Sementara kalau di atas 35 tahun hanya 59,2%. Oleh karena itu sangat penting sekali lagi faktor usia. Dan endometriosis di bawah 38 dengan egg freezing, elective egg freezing di bawah 35 tahun tidak ada perbedaan. Ya, number of live birth per pasien. Artinya endometriosis bila kita melakukan penyimpanan sel telur, ya vitrifikasi memberikan hasil viabilitas yang luar biasa, tidak ada perbedaan dengan pasien-pasien yang alami yang tidak mengalami endometriosis ya pada usia di bawah 35 tahun ya. Kecuali pasien-pasien yang usianya di atas 35 tahun, kita bisa lihat di sini ya, ini berbeda ya. Kalau pasien di atas 35 tahun tetap lebih tinggi yang non endometriosis. Satu pengalaman case report yang dilaporkan oleh Dr. Kemal, ini 2 pasien 21 tahun, kistanya sangat besar ya, ukurannya 9 cm, ya 18 cm, AMH-nya 2,28 dan 1,82. Dicoba dilakukan ovarian cortex freezing, memang kalau kita lihat secara histologi tidak terlalu banyak folikelnya dibandingkan kontrol. Demikian pula bila dibandingkan usia biologis ya, kedua pasien memiliki umur biologis yang jauh lebih tua dibandingkan kontrol. Sekali lagi ini menandakan bahwa endometriosis ya akan mempercepat penuaan umur biologis. Oleh karena itu sekali lagi endometriosis dapat ditawarkan dan merupakan salah satu kelainan jinak yang dapat ditawarkan preservasi fungsi reproduksi. Ya, ini bagan ya kapan kita melakukan fertility preservation pada endometriosis ada 2 titik ya. Kalau pasien ovarian endometrioma yang malignant potensial, kalau dia haris ya ada tempatnya, kalau dia belum memiliki keturunan, atau kalau dia ingin hamil ya tidak ingin segera, ini tadi ya ada tempatnya. Ya, fertility preservation kemudian long term medication seperti bagan sebelumnya ya. Bila dia tidak ingin segera dapat dilakukan penawaran fertility preservation yang terbaik tentu dengan egg freezing. Baik, sebagai slide yang terakhir, saat ini banyak evidence yang support egg freezing maupun ovarian tissue freezing untuk intervensi preserve, untuk mempreserve fertilitas pada perempuan yang akan menjalani bukan saja pada menjalani gonotoxic treatment, tetapi ini benign condition, ini sangat penting ya, benign gynecological condition. Salah satunya adalah Turner syndrome, kemudian endometriosis. Banyak metodenya, bisa egg freezing, ini baku emasnya, bisa embryo freezing, bisa ovarian tissue freezing. Dan tentunya stimulasi protokol simulasi sangat penting bila kita ingin melakukan egg freezing. Nanti mungkin akan disampaikan oleh Dr. Kemal. Dan usia, good ovarian reserve, riwayat surgery ini sangat penting di samping tadi jumlah symptoms ya pada kasus-kasus endometriosis. Dan pada kasus Turner sekali lagi early detection menjadi hal yang sangat penting sebelum kita melakukan penawaran untuk penyimpanan fungsi reproduksi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.